Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hadirin ikhwat iman jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih menakdirkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita alhamdulillah bisa hadir pada siang hari ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Semoga kehadiran kita pada kesempatan kali ini menjadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang harus diwujudkan guna membuktikan keimanan di dalam hati kita. Ada hal-hal yang harus kita buktikan bahwa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara kita memakmurkan masjid kita. Masjid kita dibangun, masjid kita didirikan hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi besar manakala sebuah masjid dibangun dengan semegah-megahnya, namun ternyata jamaahnya kosong. Termasuk manakala ketika dikumandangkan adzan untuk menjalankan salat berjamaah, ternyata hanya sebagian saja yang hadir pada kesempatan salat berjamaah. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, Allah pun menyatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ternyata ayat ini menurut Ibnu Katsir merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala atas kesolihan iman seseorang, atas kesolihan kebenaran iman seseorang, yaitu dengan memakmurkan masjid. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya jika seseorang sudah mampu terlibat memakmurkan masjid, maka tentu kata Ibnu Katsir telah benar imannya. Tapi manakala seseorang jauh daripada memakmurkan masjid, berarti keimanannya belum sempurna dan diragukan. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengaku dalam diri kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, kita termasuk orang Islam, yang secara zahir kita orang Islam, kita mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu dipertanyakan yang besar luar biasa manakala kita jauh daripada masjid, memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid ditinggalkan, masih sholat di rumah untuk hal-hal yang wajib. Hadirin ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, "Idza ra'aitumur rajul yaqtadul masjida fashhadu alaihi bil iman." Jika kalian melihat seseorang yang rutin ke masjid, fashhadu, kata Rasulullah SAW, saksikanlah bahwa orang itu adalah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas jika kita melihat dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengukur kualitas iman kita, maka kita tidak boleh terlepas dari masjid dengan cara memakmurkannya, dengan cara mengunjungi masjid tersebut, dan tentunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istilah memakmurkan masjid yang tentu disebutkan dalam ayat yang tadi dengan kalimat ya'muru imarah, maka Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan yang dimaksud imarah itu adalah kebalikan daripada merobohkan. Yang dimaksud memakmurkan masjid itu secara bahasa dengan cara mengurus, memelihara dan merawatnya. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bangga manakala melihat sebuah masjid yang luar biasa bagusnya, secara kebersihannya, memakmurkannya, memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Tentu itu adalah sesuatu yang baik, sebagaimana yang disebutkan dengan kalimat Allah tadi, ya'muru masajid Allah, yaitu merawat, mengurus masjid tersebut. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu bukan hanya sekedar itu saja yang harus kita perhatikan. Tentunya dalam tuntunan agama kita yang dimaksud dengan memelihara masjid itu, memakmurkan masjid itu, sebagaimana Ar-Raghib menyatakan, disebut ya'muru di sana adalah umroh. Yang dimaksud adalah umroh itu mengunjungi. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud dengan mengunjungi ini adalah mengunjungi masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka salat berjamaah, salat wajib yang harus dilakukan bagi laki-laki adalah manakala dia berjamaah di masjid. Itulah yang disebut dengan ya'muru masajid Allah. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu bagi kita untuk mengukur kualitas keimanan kita adalah memperbanyak diri kita untuk selalu memakmurkan masjid. Manakala kita telah selesai melakukan pekerjaan, kemudian adzan dikumandangkan oleh muadzin, maka segeralah datang kita ke masjid untuk menjalankan ibadah salat berjamaah. Maka tentu itulah adalah yang terbaik. Apalagi jika dia datang di awal waktu, kemudian di saf pertama, tentu adalah sesuatu yang sangat hebat, luar biasa, dan tentunya keimanannya juga luar biasa. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, seandainya orang-orang tahu apa yang ada di dalam adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya selain harus ikut dengan undian, maka pasti mereka ikut undian. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, dan seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam tahjid, tahjid itu bersegera di dalam menjalankan ibadah sholat, pasti mereka berlomba-lomba. Dan seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatanginya meski harus berangkat. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menjelaskan tentang sholat isya dan subuh? Karena dua sholat ini adalah sesuatu yang berat dilakukan oleh umat manusia, oleh orang yang mengaku dirinya beriman dan orang Islam. Dan kita bisa membuktikan bagaimana kualitas orang yang berjamaah di sholat isya dan di sholat subuh. Bahkan Rasulullah SAW untuk mengukur seseorang munafik dan tidak, maka perhatikanlah apakah dia sholat subuhnya berjamaah di masjid ataupun tidak.
Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak ingin disebutkan oleh orang lain, termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang munafik yang manakala memandangkan adzan kemudian tidak datang, bahkan naudzubillah min dzalik, dia meninggalkan sholat, tentu itu adalah sesuatu yang merugi bagi diri. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah kesimpulan, sederhananya bukti kita beriman adalah selalu siap mengunjungi masjid, selalu siap untuk sholat berjamaah, termasuk selalu siap jika kita memandangkan adzan. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti kita beriman kepada Allah, kita harus siap menghadiri kegiatan-kegiatan keilmuan di masjid, di majelis taklim, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, di antaranya pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Kita harus selalu siap untuk mendukung itu semua sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.